Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kita coba bahas ya gimana sih kondisi Indonesia beberapa waktu ke belakang ini. Gue mau fokus ke dua hal, yaitu satu tentang gimana kelakuan anggota-anggota DPR belakangan ini, dan yang kedua tentang tertangkapnya dengan OTT oleh KPK Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer. Yang pertama tentang DPR. Gak tahu kenapa ini akhir-akhir ini DPR ini selain mendapatkan tunjangan yang aneh-aneh, gak tahu kenapa omongannya juga pada aneh-aneh. Kita lihat mulai dari tunjangan dan take home semuanya. Nih, bisa dilihat lebih dari 100 juta per bulan. Suatu hal yang sangat besar untuk standar gaji di Indonesia. Kita bisa lihat juga rasio perbandingan antara UMR dan gaji para wakil rakyatnya di berbagai negara. Indonesia jadi salah satu yang paling besar, bahkan bisa dibilang paling besar ya. Di negara-negara lain bahkan nggak nyampe 5 kali lipat dari UMR. Wow, angka yang fantastis. Dikala ekonomi sulit seperti ini, DPR bisa tidak menjadi perwakilan dari rakyat, tidak merasakan hal-hal yang dirasakan oleh rakyat. Padahal esensi dari DPR ini adalah seseorang yang mewakili bagaimana perasaan rakyat dan menyampaikan kepada eksekutif. Itu hakikat daripada DPR. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, ya mana bisa DPR merasakan kesedihan, kepedihan rakyat. Nah, ini kita lihat DPR mengeluhkan macetnya Bintaro ke Jakarta. Wow, rakyat banyak yang lebih jauh daripada Bintaro rumahnya loh. Mereka harus naik KRL even. Mereka nggak pakai supir. Mereka naik KRL berdesak-desakan. Ya, itu rakyat. Jangan mengeluh. Terus ada lagi nih yang matematikanya, aduh, kapasitasnya nggak tahu ini sengaja atau tidak sengaja, cuman ya kalau disampaikan oleh seorang wakil ketua DPR, ya ini menjadi permasalahan. Dia bilang rakyat kosan 3 juta per bulan, kali 26 hari kerja berarti 78 juta. Wow, kosan 3 juta per bulan atau 3 juta per hari. Kalau 3 juta per hari nggak mungkin lah, itu Kempinski kali di kosannya. 3 juta per bulan 26 hari, kenapa dikalikan ya? Itulah permasalahan daripada anggota DPR yang menjabat kali ini. Dan satu lagi, ada Ahmad Sahroni yang merupakan bendahara Partai Nasdem yang sekarang menjadi anggota DPR. Dia juga berpendapat, kenapa sih rakyat nggak boleh lihat anggota DPR senang dengan tunjangan bla 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 bla? Nggak bisa aja lihat orang lain senang, orang Indonesia ini. Wow, itu statement atau tanggapan yang benar-benar di luar nalar bagi para wakil rakyat, bagi para pejabat di gedung DPR MPR sana. Ya wajar lah, coba. Rakyat sekarang sedang susah, kalian berfoya-foya seperti itu. Rakyat mengkritisi ya wajar. Harusnya kalian sudah digaji seperti itu, terima kritisi itu dan bekerja lebih baik, bukan mengeluarkan statement aneh-aneh. Setuju kan? Samping itu ada lagi Wakil Menteri Tenaga Kerja yang belum setahun menjabat, udah double job juga jadi komisaris, yang ternyata masih kurang juga. Kemarin tertangkap oleh OTT KPK, operasi tangkap tangan. Wow, masih kurang. Ya, begitulah di Indonesia. Ada yang statementnya aneh-aneh, ada yang kelakuannya aneh-aneh politisi ini. Balik lagi, mereka-mereka itu banyaknya terafiliasi oleh partai politik. Jadi permasalahan apa di Indonesia ini adalah bagaimana partai politik melahirkan kader-kader terbaik. Saat ini jarang sekali orang-orang berkualitas yang mau berada di partai politik atau di perpolitikan Indonesia. Kenapa? Karena sistem kaderisasi yang masih buruk. Siapa yang punya uang, siapa yang punya kekuasaan, dia yang bisa maju.
Kalau yang hanya punya kapasitas otak, hanya punya kualitas diri, ya agak sulit untuk masuk di politik Indonesia ini. Tidak ada jenjang kaderisasi yang jelas. Harusnya partai politik itu menerapkan seleksi yang ketat untuk kadernya. Karena apa? Karena kader-kader partai politik itu disiapkan untuk menjadi pejabat, di Indonesia, yang mengambil kebijakan, yang menjadi penentu kehidupan banyak orang. Kalau diisi oleh orang-orang yang kualitasnya dipertanyakan, yang tidak diseleksi dengan baik oleh partai politik, mau jadi apa negara ini? Ya begini-begini aja, kualitasnya nggak akan kemana-mana. Terutama lagi ketika pemilu legislatif terbuka ini, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang punya duit yang akan masuk ke gedung DPR. Sisanya ya nggak akan bisa kemana-mana, karena rakyat Indonesia maunya nyoblos yang kasih mereka duit, yang mereka udah kenal tanpa tahu isi kepalanya ya begini ya. Itulah, mudah-mudahan gimana kaderisasi politik di Indonesia ini bisa lebih baik lagi. Itulah harapan gue, karena pengambil kebijakan itu ya orang-orang yang di partai politik. Jadi ya mereka yang harus punya tanggung jawab lebih untuk melahirkan orang-orang berkualitas. Jadi nggak ada lagi lah yang mengeluarkan statement-statement aneh di DPR yang kelakuannya nyopet-nyopet duit rakyat dan ditangkap ujung-ujungnya oleh KPK. Nah, kenapa nggak cepat selesaikan RUU perampasan aset? Ya karena mereka juga takut. Itulah makanya. Semoga bisa lebih baik lagi. Thank you for watching. See you when I see you. Okay.